Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Koefisien Fenol. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Nurul Maulida Fitri, sebagai moderator. Terus ada rekan saya, Nira Herliani, Lina Kurniawati, Nabila Amelia, dan Arya Kresna. Nah, jadi disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada benda mati. Prosesnya disebut dengan desinfeksi. Kemudian ada uji koefisien fenol, yaitu merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat antiseptik dengan fenol sebagai zat pembanding. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien fenol. Kenapa fenol digunakan sebagai pembanding? Karena fenol dianggap sebagai disinfektan yang paling tua yang telah diketahui kekuatannya. Tujuan dan jenis bakteri uji. Tujuannya yang pertama untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap fenol standar atau yang disebut dengan koefisien fenol. Kemudian jenis bakteri uji. Yang pertama ada Staphylococcus aureus yaitu mewakili gram positif, kemudian ada Salmonella typhi yang yaitu mewakili gram negatif. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jenis mikroorganisme yang digunakan, kemudian jumlah mikroorganisme yang digunakan, kemudian waktu dan konsentrasi dari zat kimia, temperatur zat kimia, dan efek zat kimia terhadap jaringan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada inkubator, labu ukur 100 ml, mikropipet, pembakar spiritus, rak tabung, dan pipet volume. Dan bahan yang digunakan ada aquades, fenol, desinfektan uji, media, atau yang digunakan nutrient broth, dan suspensi bakteri uji. Untuk rumus perhitungannya ada rumus pengenceran dan juga rumus koefisien fenol. Untuk rumus pengencerannya memakai yang V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Untuk rumus koefisien fenol yaitu A bagi B ditambah C bagi D per 2. Next. Nah, ini ada contoh perhitungannya yang pengenceran yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Untuk V1-nya itu yang dicarinya, kemudian yang yang N2-nya 0,05-nya itu dari larutan stok, yang V2-nya itu dari larutan dari volume total. Untuk N2-nya itu dari kekuatan uji, dan V1-nya dihasilkan sebanyak 5 mili. Next. Untuk yang V1-nya tadi disimpan di tabel yang diambil dari 1/20 gram per mili. Next. Lalu selanjutnya ada prosedur inokulasi kuman ke dalam disinfektan. Yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu suspensi bakterinya yang telah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu dibuat larutan induk baku fenol dengan konsentrasi 5% atau 1/20 dengan cara menimbang 5 gram dalam 100 ml aquades. Setelah itu, masukkan 5 ml dari larutan induk tersebut sebagai volume total pada setiap tabung sesuai dengan perhitungan yang ada pada tabel hasil perhitungan pengenceran yang telah dijelaskan. Lalu bagaimana sih cara meletakkan suspensi tersebut pada setiap tabung pada deretan konsentrasi yang berbeda-beda? Caranya adalah tentukan terlebih dahulu waktu yang terukur supaya kita lebih bisa mengamati apakah bakteri tersebut dapat terbunuh atau dibunuh dalam waktu 5 menit dengan berbeda-beda tiap seri tabungnya. Karena selisih waktu dari tabung ke tabung itu diberi jeda selama 60 detik. Contohnya, masukkan 0,2 mili suspensi kuman pada tabung A, kemudian tunggu selama 60 detik, lalu masukkan suspensi kuman pada tabung B selama 0,2 mili, lalu ditunggu selama 60 detik, lalu kita baru masukkan suspensi kuman sebanyak 0,2 mili pada tabung C, begitupun tabung seterusnya sampai tabung F. Jadi dari tabung A ke tabung F itu mendapatkan jeda waktu sebanyak 5 menit. Setelah 5 menit, tabung A kita ose
dari daerah media pertama. Setelah itu ditunggu dengan agar semua tabung sama mendapatkan waktu sebanyak 5 menit. Dengan cara tiap tabung tersebut harus mendapatkan waktu selama 60 detik. Lalu selisih tabung seterusnya selama 60 detik, begitupun sampai ke tabung F1. Dan begitupun seterusnya sampai ke seri dalam waktu 30 menit. Setelah melakukan pengenceran dan inokulasi bakteri, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu diamati setiap tabungnya apakah muncul kekeruhan ataupun tidak. Apabila muncul kekeruhan, maka mikroba tersebut tidak dapat dibunuh. Dan jika tidak mendapat kekeruhan, maka konsentrasi tersebut dapat membunuh mikroba tersebut dengan waktu yang diperlukan. Next. Ini adalah contoh hasil panel uji pada yang tercepat terbunuh, yaitu pada konsentrasi 1/20 di menit kelima. Apabila di menit terlama, yaitu pada konsentrasi waktu 30 menit. Kemudian hasil uji disinfektan, yaitu jika terdapat kekeruhan, berarti tidak terbunuh pada konsentrasi yang telah ditentukan. Apabila tidak terdapat kekeruhan yang signifikan, maka bakteri tersebut telah terbunuh. Jadi pada hasil pengujian tersebut adalah yang paling cepat terbunuh pada konsentrasi 1/20 di menit ke-10 dan yang paling lama pada konsentrasi 1/60 di 30 menit. Next. Ini adalah hasil perhitungan contoh pengerjaan koefisien fenol yang sudah dijelaskan oleh teman saya. A dibagi B ditambah C dibagi D dibagi 2, lalu dimasukkan semua dari tiap-tiap rumusnya, angka-angkanya dibagi 2 dan hasilnya 1,07. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, di mana yang pertama ada pengenceran. Pengenceran yang terlalu tinggi dapat mengurangi efektivitas bahan uji, sedangkan pengenceran yang terlalu rendah dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Lalu yang kedua ada waktu kontak. Waktu kontak yang terlalu singkat dapat mengurangi efektivitas bahan uji, sedangkan waktu kontak yang terlalu lama dapat menyebabkan hasil pengujian tidak akurat. Yang ketiga ada konsentrasi mikroorganisme. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi efektivitas bahan uji, sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan hasil pengujian tidak akurat. Next. Lalu yang keempat, ada standar kontrol. Dalam setiap pengujian, harus disertakan standar kontrol untuk memastikan bahwa pengujian akurat dan dapat dibandingkan dengan hasil pengujian sebelumnya. Yang kelima, ada reproduktabilitas. Pengujian harus dilakukan dengan cara yang sama dan diulang beberapa kali untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Next. Lalu kesimpulannya, fenol merupakan zat pembaku daya antiseptik obat lain sehingga daya antiseptik dinyatakan dengan koefisien fenol. Koefisien fenol merupakan sebuah nilai aktivitas germisidal suatu antiseptik dibandingkan dengan aktivitas germisidal fenol. Koefisien fenol ini digunakan untuk menguji disinfektan. Koefisien fenol juga digunakan untuk menguji efisiensi kemampuan disinfektan tersebut membunuh jamur, untuk menentukan nilai germisidal atau kemampuannya untuk membunuh jamur pada suatu senyawa murni, serta untuk menghitung nilai antiseptik. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.